Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Babu Rizki. Saya bertugas di UPT SDN 17 Pulau Punjung yang beralamat di Kenegarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, saya sebagai mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250129. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SDN 17 Pulau Punjung pada kelas 6 dengan materi bab 4 halal dan haram dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya pagi ini Anda semua? Allahu Akbar. Kepada ketua kelas, sebelum kita mulai pelajaran, silakan pimpin doa. Silakan Kevin. Siap, gerak, mulai. Setelah kita berdoa, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Kelas 6 semuanya hadir? Hadir. Oke, sempurna sekali. Silakan. Ya, Cilia silakan. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Cilia kembali ke tempat. Kita tingkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Tentunya nantinya semangat itu nantinya akan menggugah tenaga kita agar ilmu yang kita pelajari masuk dan dapat kita amalkan. Amin. Baiklah Anda semua, Bapak buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran kita, Bapak ingin mengecek dulu, mengingat kembali materi pelajaran sebelumnya. Masih ingat? Masih. Apa ayo? Oke, Zahwa silakan. Hidup damai dengan saling memaafkan. Bagus, pelajaran minggu kemarin hidup damai dengan saling memaafkan. Apa kata kuncinya di sini? Coba. Ya, silakan Chania. Intinya kita memaafkan orang yang bersalah dengan ikhlas dan tidak mengenang-enang kesalahannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, tepuk semangat. Banyak. Wah, sangat semangat sekali di pagi yang sangat cerah ini nampaknya. Semoga pelajaran nanti dapat kita terima semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak akan menyampaikan pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni dengan materi bab 4 halal dan haram dalam Islam. Oke, yang pertama di sini kita nanti akan menjelaskan pengertian halal dan haram dalam syariat Islam. Yang kedua, menyebutkan contoh perbuatan makanan, minuman yang halal dan haram. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap berhati-hati dalam memilih makanan, minuman,
dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pelajaran kita ini. Semuanya nanti akan kita buktikan pada yang keempat. Kita bikinkan proyeknya. Yaitu yang keempat apa? Membuat proyek berupa poster edukatif. Ya bagus, pintar, tentang hukum halal dan haram. Ada bentuk posternya yang akan kita terbitkan nantinya. Paham tuh? Apa itu halal? Apa itu haram? Ya, silakan. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariah Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Silakan. Sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Iya, bagus. Itu tentang halal dan haram. Lalu Bapak tanya kembali, mengapa kita harus memakan makanan yang halal? Ayo. Ya. Memakan makanan yang halal akan berdampak baik bagi tubuh kita. Ya, bagus sekali. Memakan makanan yang halal itu akan berdampak baik dalam tubuh kita. Lalu bagaimana akibatnya jika kita melakukan hal yang haram? Ya, mendapatkan dosa. Itu pasti ya, karena menurut ya, dan terhalangnya rezeki yang akan berdampak juga dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya Anda semua. Berarti Anda semua sudah paham secara menyeluruh tentang halal dan haram ini. Nanti akan kita fokuskan lagi tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Apa materinya? Oke, halal dan haram dalam Islam. Next. Nih, di sini yang perlu kita ketahui. Seorang muslim itu wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan haram, terutama dalam makanan dan minuman. Lalu di sini apa saja jenis makanan yang haram dan minuman yang halal tersebut? Kita tentunya punya dasar dalam pelajaran ini, yaitu sumber hukum pertama dalam Islam apa? Al-Quran. Oke. Al-Quran yang pertama, hadis yang kedua, dan di sini ada ijtihad. Kita saksikan video ini, kita lihat bersama seperti apa konsep halal dan haram tersebut. Bisa? Bisa. Sahabat soleh, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Nah, itu yang disampaikan oleh video tadi ya. Bahwasanya hukum Islam itu ada 3 dan semuanya di sana kita harus berpegang teguh kepadanya. Yang dimana intinya yang pertama di sini itu Al-Quran. Semua yang disampaikan di dalam Al-Quran tidak ada keraguannya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa pengertian halal? Segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Ya, segala sesuatu hal, baik itu makanan atau minuman, baik itu perbuatan, tidak akan mendapat dosa apabila dilakukan. Aspek ini perlu kita jaga dan kita perhatikan dalam memilih makanan. Nanti kalau Anda semua saat pergi ke warung, lihat dulu labelnya. Ada label dari MUI halal atau enggak. Dilihat itu dengan baik. Kalau tidak ada, itu dapat kita ragukan. Betul? Betul. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan mendapatkan dosa. Itu jelas ya. Nah, ini dalil yang ada di dalam video tadi. Kita baca sama-sama. Dalil anjuran mengkonsumsi makanan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwat
mahabatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah ikuti halangan setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. oke, maunya mengikuti tuntunan agama. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita next ya. Sekarang tentang anjuran menjauhi makanan yang haram. Ya, Bapak baca ya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Ini bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini jelas ya. Ini dari segi zatnya ini jelas dituliskan pada ayat ini bahwasanya makanan yang haram itu jelas berbunyi di sini. Sudah jelas ya? Daging babi itu haram. Bangkai itu haram. Ada pengecualiannya masalah bangkai ini, kecuali bangkai belalang dan ikan. Oke, next. Ini hadisnya. Ini bunyinya dari hadis riwayat At-Tabrani, yang artinya yaitu mencari harta yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Ini harus kita perhatikan. Sebab-sebab makanan itu halal atau haram. Ya, paham tuh? Oke, lanjut. Yang kedua, halal dari sifat. Sebenarnya fitrah manusia itu baik. Yang menyebabkannya jelek itu, yang pertama dari sikapnya. Ada sikap atau sifat manusia itu melakukan yang haram, seperti melakukan perjudian, minuman keras, dan itu termasuk segala sesuatu perbuatan yang haram. Itu dari segi sifat asalnya atau sababi namanya di sini. Ya. Yang ketiga, sebab halal dan haramnya itu halal dan haram dari proses pengerjaannya. Contohnya kita bikin kue, kita gunakan gelatin ataupun kandungan yang ada babinya. Itu makannya halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Walaupun gelatin babinya itu sedikit kecilnya kan, ataupun kandungan yang mengandung minyak babi segala macam itu kecil, walaupun kuenya itu banyak bahan lain, sekecil itu yang nantinya yang akan menyebabkan makanan itu menjadi haram. Jangan nanti ananda semua melihat karena dia kecil yang lainnya besar, masukkan aja sedikit lah. Intinya itu semuanya sudah dipastikan menjadi haram. Oke, next. Nah, disinilah peran ulama. Bahwasanya ada jaminan produk halal yang dijamin oleh Kementerian Agama RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, Bapak tanya, ada enggak anda semua bertemu dengan sebuah makanan atau produk yang enggak ada label halalnya? Ada tidak? Ada. Ada ketemu ya? Kalau ada itu ketemu, jangan kita makan karena kita tidak tahu bahwasanya isinya halal atau enggak. Paham tuh? Oke. Dari pelajaran tadi tentu sikap kita di sini kita senantiasa menaati aturan ajaran Islam. Jangan kita tinggalkan yang halal, kita makan yang haram. Jangan. Karena mengkonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapatkan banyak manfaat, baik dari segi kesehatan maupun dalam segi amal ibadah kita. Selanjutnya masalah manfaat. Di sini, manfaat ini tidak hanya lepas dari yang Bapak sampaikan tadi. Betul? Betul. Oke. Yang selanjutnya ada itu dampak mengkonsumsi makanan yang haram. Mengganggu kesehatan badan, pikiran dan jiwa. Bapak bertanya dulu masalah ini. Apa salah satu contoh minuman atau makanan yang dapat mengganggu pikiran kita?
Apa contohnya? Minuman anggur merah. Iya, anggur merah itu mengandung alkohol, betul? Iya, betul sekali, karena alkohol itu dapat memabukkan dan mengganggu pikiran dan jiwa. Paham, Tum? Ini apa? Ini? Ini halal atau haram? Ini? Akan tetapi kalau kambing ini didapatkan dengan mencuri? Apa jadi hukumnya? Haram. Karena? Iya, betul. Karena didapatkan dengan cara mencuri. Paham, Tum? Oke. Selanjutnya, ini contohnya makanan minuman yang halal. Ini snack ya, ini sering kalian beli ini. Ada snacknya yang berlabel halal, ada atau tidak? Ada susu yang diminum labelnya halal? Ada. Makanannya seperti ikan, ayam, daging sapi, roti, dan buah-buahan serta gandum ataupun beras. Ada semua diketemui? Ada. Ini masuk makanan yang akan tetapi walaupun makanan ini sumbernya halal, jika didapatkan dengan cara mencuri atau dikorupsi menjadi haram. Menjadi haram. Ini halal atau haram semua nih? Ada apa ini? Ada guguk, ada anjing, alkohol, bangkai tikus ya. Ada hewan berbisa seperti ular dan kalajengking. Seluruh yang diharamkan oleh Allah. Baiklah Anda semua, itulah materi yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu materinya tentang halal dan haram dalam Islam. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan, Kevin. Seorang anak menemukan uang di jalan. Ia ingin menggunakannya untuk membeli jajanan. Menurut ajaran Islam, apakah perbuatannya itu termasuk halal atau haram? Jelaskan alasan Bapak. Oke, ini pertanyaan sangat menarik dan bagus sekali ya. Ini pasti sering ditemui enggak? Ya, ditemui. Contohnya anak Bapak pulang sekolah ini nanti ketemu uang di depan parkir ataupun di dekat gerbang sekolah. Uang tersebut kasusnya itu bukan hak kita. Jika kita gunakan untuk belanja, uang yang kita dapatkan tadi itu jadinya haram karena bukan hak kita. Jadi bagaimana sebaiknya sikap kita? Menyikapi kejadian ini, sikap kita yang tepat yaitu kita serahkan kepada, kalau contohnya di sekolah, kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Pak, Bu, kami menemukan uang, kami tidak tahu uang siapa. Nah, jadi nanti bisa Bapak Ibu gurunya menyampaikan, ini uang siapa kehilangan. Nanti akan ada ananda yang lain yang merasa kehilangan, dia akan menemui Bapak Ibu gurunya. Jadi hak orang yang hilang tadi kembali kepada pemiliknya. Kalau kita belanjakan menjadi haram. Oke, paham tuh? Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Salwa. Oke, ini. Contohnya kita membeli jajanan di warung tanpa bertanya apakah makanan itu memiliki label halal. Setelah dimakan, kita baru tahu bahwa bahan makanannya mengandung babi. Lalu itu apa hukumnya, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini nanti jangan terjadi kasusnya seperti ini. Setelah Ananda belajar ini, Ananda sudah tahu ya, ini label apa? Halal. Jadi, setelah kita belajar ini, nantinya Ananda tuh lebih bijak dalam memilih makanan mana yang baik, mana yang buruk. Atau mana yang halal, mana yang tidak halal. Contoh kasus yang disampaikan oleh si Salwa tadi, dia membeli makanan ke warung, dia tidak tahu ya, ini kasusnya tidak tahu ya. Kita anggaplah contohnya ini, Ananda belum belajar ini, kita anggap belum. Jadi membeli makanan ke warung,
Dia tidak tahu itu mengandung babi kah atau mengandungkan hal-hal yang haram lainnya, tidak tahu dan termakan. Dan setelah makan tersebut ternyata ada kasusnya viral. Ternyata makanan ini ada kandungan babi di dalamnya, contohnya itu. Jadi untuk kasus seperti ini, kasusnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi hukumnya tidak berdosa. Karena ketidaktahuannya. Jadi itu kan sudah tahu kita bahwasanya itu sudah ada kandungan yang haram. Nanti dibeli lagi ke warung itu juga. Apa kasusnya? Apa hukumnya lagi? Haram karena sudah tahu. Jadi karena ketidaktahuan kita secara tidak sengaja, jadi hukumnya tidak menyebabkan kita berdosa. Lalu bagaimana sikap kita selanjutnya lagi? Tidak membelinya lagi. Dan tambahan dari Bapak, segeralah kita bertaubat, ucapkan istighfar, dan jangan kembali membeli makanan yang ada kandungan haramnya. Paham teman-teman Pak semua? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak buka aplikasi Quizizz ya. Konsentrasi. Baru satu orang, ayo yang lain bergabung. Masuk Kevin, ayo selanjutnya. Kita mulai dari sekarang. Disusul oleh Kevin di nomor 3. Fitri, Zahwa, Kaila. Wah, Zahwa di bawah kali. Ayo Zahwa, cepat Zahwa. Diraih oleh Kevin. Wah, ternyata tidak. Disalib langsung oleh Chania pada perolehan poin 18.000. Oke, kita lihat hasil akhirnya. Pertama diraih oleh Chania, kedua Kevin, dan ketiga Kaila dan Fitri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Menyenangkan? Oke, kembali silakan diletakkan ponselnya di dekat laptopnya masing-masing. Oke, kita ice breaking dikit dulu. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan la 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 la. Oke, tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya informasi. Informasinya Bapak akan memberikan LKPD sesuai dengan tugas kita tadi yang poin keempat, yaitu membuat project atau proyek. Oke, di sini Bapak akan memberikan LKPD. Di sini adalah petunjuk untuk mengerjakan proyek. Silakan aktifkan laptopnya masing-masing. Kita menggunakan aplikasi Canva, Celia dan Zahwa. Poster yang telah dibikin nantinya akan kita cetak dan kita presentasikan di depan. Fahim tum? Fahimnya. Oke, selanjutnya silakan bekerja. Itu kelompok 1 telah mengirimkan posternya ke Bapak. Lalu disusul kelompok 2. Kita cetak selanjutnya ya. Sudah kita cetak tugas dari poster yang telah dibuat oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ini bisa kita lihat bersama ya. Ini poster kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ini? 1. Kelompok 1. Oke. Posternya bagus ya dan menarik. Ini sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini. Oke, ini Bapak serahkan kepada kelompok 1.
Ini kelompok 2. Proyek telah dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk kepada poin presentasi. Bisa? Bisa. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kelompok mana yang mau tampil dulu? Oke, silakan kepada kelompok 1. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Diskusi kita nanti, kelompok yang tampil mempresentasikan hasil diskusi dan proyeknya yang telah dibuat. Lalu nantinya kelompok berikutnya boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan dan memberikan masukan. Ini poster dari kelompok 1. Oke. Bagus ya. Silakan kelompok 1. Buku adalah jendela dunia, dibaca setiap hari tanpa jemu. Marilah belajar dengan gembira, raih cita-cita setinggi ilmu. Kami buka dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat ini yang berjudul Haram dan Halal. Ini menampilkan perbedaan antara hewan yang haram dan hewan yang halal bagi dalam Islam. Di sini haram terdapat gambar anjing, babi, serigala dan ular. Sedangkan di sini halal ada kambing, kelinci, ikan, dan ayam. Sapi menggambarkan pentingnya belajar dan memahami hukum halal dan haram secara keseluruhan. Poster ini mengajarkan agar umat Islam memilih makanan dan perbuatan yang halal sesuai ajaran Al-Quran. Itulah hasil diskusi kami. Oke. Itulah hasil diskusi dan hasil presentasi yang telah ditampilkan oleh kelompok 1. Kita beri aplaus. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu sesi tanya jawab dari penampilan poster yang telah ditampilkan oleh kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 2. Ayo. Mengapa penting bagi umat Islam untuk tidak hanya mengetahui mana yang halal dan haram, tetapi juga memahami alasan dan hikmah di balik ketentuan tersebut? Jelaskan dengan pendapatmu. Selanjutnya itulah pertanyaan dari kelompok 2. Kita persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi dari pertanyaan tersebut. Ayo silakan. Jawaban dari kami yaitu penting sekali bagi umat Islam untuk memahami alasan dan hikmah di balik halal dan haram, agar tidak hanya sekedar mengikuti perintah, tetapi juga mengerti bahwa setiap ketentuan Allah memiliki manfaat. Makanan dan perbuatan yang halal membawa kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan hidup. Sedangkan yang haram dapat merusak tubuh, moral, dan hubungan dengan Allah. Dengan memahami hikmahnya, seorang akan lebih sadar, taat, dan ikhlas dalam menjalankan ajaran Islam. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Oke, sangat menarik sekali ya. Berarti dari inti dari pertanyaan kelompok 1 tadi, kelompok 2 tadi, itu sangat penting sekali ya menjaga makanan itu halal maupun haram. Jadi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk memberikan masukan dan saran dari penampilan dan pembuatan proyek yang telah dibikin oleh kelompok 1. Ayo dipersilakan. Kelebihannya, ilustrasi hewan jelas dan mudah dikenali oleh anak-anak.
Terdapat nilai religius melalui gambar keluarga yang sedang mengaji. Ya, Warna lihat ya. dan nuansa Islami menenangkan. Dan saran perbaikannya, tambahkan judul penjelas singkat. Misalnya, mari pilih makanan halal agar hidup diberkahi. Beri label pada setiap hewan agar siswa tahu nama dan alasannya halal atau haram. Tambahkan sumber hukum, misal Al-Baqarah ayat 173 untuk memperkuat isi. Sedikit pertegas garis pemisah antara bagian halal dan haram agar lebih mudah dibedakan. Oke, baik. Terima kasih atas masukan dan saran dari kelompok 2. Kita beri aplaus. Rancak bana. Oke, silakan ditutup oleh kelompok 1. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berikut ini hasil poster yang kami diskusikan. Poster yang kami buat ini berjudul Ayo Berpetualang di Jalan yang Halal dan menggambarkan perjalanan menuju kebaikan melalui jalur halal. Di jalur ini terdapat ajakan untuk melakukan perbuatan baik seperti berkata jujur, makan dan minum yang halal, serta rajin menolong dan bersedekah. Jalur halal digambarkan hijau, terang dan berakhir di masjid sebagai finishnya, sebagai simbol keberkahan. Sebaliknya, terdapat jalur haram berwarna merah gelap dengan tanda larangan dan awan hitam yang menunjukkan jalan menuju perbuatan tercela dan keburukan. Pesan utama poster ini adalah mengajak anak-anak memilih perbuatan halal agar hidup menjadi kuat, tenang, dan diberkahi Allah. Dan itulah hasil diskusi kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itulah penampilan dari kelompok 2. Selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Ayo, silakan Cilia. Pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana pengaruh memilih jalur halal dalam kehidupan sehari-hari terhadap pembentukan karakter dan masa depan seseorang? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Itu dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Makasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh memilih jalur halal dalam kehidupan sehari-hari terhadap pembentukan karakter dan masa seseorang? Yaitu memilih jalur halal dalam kehidupan sehari-hari membentuk karakter yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Seseorang yang terbiasa melakukan hal-hal halal seperti berkata jujur, menolong sesama, dan menjauhi perbuatan haram akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan dipercaya orang lain. Hal ini berpengaruh besar pada masa depan karena karakter yang baik membawa kesuksesan, ketenangan hati, dan keberkahan hidup yang diridhoi Allah. Tepuk tangan. Selanjutnya Bapak persilakan juga kembali kepada kelompok 1 untuk memberikan masukan dan saran ataupun perbaikan dari penampilan kelompok 2. Dipersilakan. Masukan untuk kelompok 2. Kelebihannya, desain menarik dan berwarna cerah cocok untuk anak SD. Pesan moral tersampaikan dengan jelas melalui jalur halal dan haram. Gambar dan ikon mudah dipahami. Saran perbaikan, tambahkan judul kecil penjelas di bagian bawah, misalnya mari biasakan hidup halal dalam kehidupan sehari-hari. Beri keterangan singkat di jalur haram, misalnya contoh perbuatan yang dilarang: mencuri, berbohong, makan riba. Gunakan font huruf
lebih seragam agar terlihat lebih rapi. Sertakan dalil pendek ayat atau hadis agar nilai keagamaannya lebih kuat. Oke, terima kasih atas masukan, saran dan perbaikan dari kelompok 2. Ayo kita beri kembali A+ untuk kita semua. Oke, selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk menutup sesi presentasinya. Sebelum kami menutupi hasil presentasi kami ada sedikit pantun. Burung camar terbang ke laut, singgah Ranca. sebentar di pohon ara. Ranca. Yang halal jelas membawa manfaat, yang haram jelas membawa mudarat. Oke, mantap sekali, tepuk tangan. Ayo kita sama-sama kita sorakkan. Rancak Bana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Terima kasih atas penampilan yang telah disampaikan dan dipresentasikan oleh Ananda dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya akan Bapak berikan analisis dan evaluasi dari proses yang telah kita lakukan. Apa kegiatan kita tadi? Membuat proyek. Apa proyeknya? Membuat poster haram dan halal. Oke, membuat poster halal dan haram. Sangat bagus sekali ya kedua poster yang telah disusun oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, terlebih dahulu Bapak beri masukan dari penampilan kelompok 1 bahwasanya secara keseluruhan yang disampaikan sudah bagus dan menarik. Dan saran perbaikannya, dalam pembuatan poster itu dibikinkan lagi bentuk-bentuk yang lebih menarik seperti gambar, berikan penjelasan ayat, dan berikan juga penjelasan info tentang poster kita tersebut. Bagus ya? Kelompok 2, yaitu posternya secara keseluruhan bagus. Mereka membuatkan jalur haram dan halal. Kalau masuk jalur halal ini, diibaratkan finishnya di masjid. Masjid itu tempat kebaikan. Yang haram itu jalurnya ada berduri-duri ya. Tentu mengikuti jalur yang berduri-duri ini kita akan terluka. Berarti posternya telah bagus, gambarnya telah sesuai. Sedikit kekurangannya yaitu masih belum ada dituliskan ayat pendukung ataupun hadis pada poster tersebut. Kita gemakan ya poster kita itu, kita bikinkan ayat maupun hadis pendukung poster kita itu agar lebih menarik dan lebih sempurna. Rancak Bana. Silakan diisi pertanyaan refleksi yang telah Bapak kirimkan. Terima kasih kepada Ananda atas refleksi yang telah disampaikan untuk penilaian pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita Bapak akhiri pembelajaran, itu telah Bapak kirimkan di link dan di LKPD terakhir sebagai petunjuknya, tugas atau penugasan di rumah untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih kepada Anda semua telah mengikuti pembelajaran di pagi hari yang sangat cerah ini. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak persilakan kepada Kevin untuk kita bersyukur, berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Ayo, silakan kepada ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.